Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Saya mengajak saudari-saudara sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya." Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil Yohanes hari ini, kita mendengar Yesus menyebut para muridnya sebagai orang-orang terkasih, terutama kalau mereka itu tinggal dalam kasih-Nya. Sama seperti ia tinggal dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Saudari-saudara, apa artinya tinggal dalam kasih Bapa? Apa artinya tinggal dalam kasih Yesus? Haruskah kita memutuskan semua rantai kehidupan sosial, relasi-relasi yang terbangun? Haruskah kita meninggalkan semua kemudahan hidup yang ditawarkan oleh dunia? Saudari-saudara, Henry J. Nouwen menulis apa artinya hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Dia katakan, tidak ada salahnya dengan makanan enak, pakaian yang mewah, teman yang akrab, dan sebagainya. Tak ada yang salah dengan menonton konser musik, pergi ke bioskop, melihat pameran, dan sebagainya. Tak ada salahnya orang berangkat untuk rekreasi, healing, kata anak muda zaman sekarang. Semua itu ditawarkan dunia untuk dinikmati. Tetapi seseorang justru akan menikmatinya kalau ia tidak terikat pada semua itu. Secara spiritual, manusia bukan bagian dari dunia ini. Secara spiritual, semua orang mencari lebih dari sekedar mempertahankan hidup. Hidup sebagai orang yang dikasihi Allah ialah berada di tengah semua ini dan memberi kesempatan kepada orang untuk sejenak menangkap kelebatan hidup sejati. Itu kata Henry J. Nouwen. Apakah arti hidup sejati itu, saudari-saudara? Hidup sejati adalah hidup di dalam limpahan kasih Tuhan. Ketika Yesus menyatakan bahwa para murid haruslah hidup dalam kasih, sesungguhnya ia mengalirkan daya yang kuat untuk menjalani hidup dalam dunia tanpa harus terikat dan apalagi menjadi hamba dunia. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku," kata Yesus. Perintah Yesus adalah teladan hidupnya sendiri, yakni menuruti perintah Bapa. Menuruti perintah Bapa itu mengandung konsekuensi yang besar, konsekuensi yang berat. Maka orang hanya bisa menjalankannya dengan sukarela dan berdasarkan pilihan bebas. Pilihan bebas dan sukarela itu didasarkan pada kasih kepada Bapa. Maka kasih ini memiliki dua dimensi.
Kasih sebagai dasar untuk menuruti perintah Bapa, dan kasih lahir sebagai rahmat karena telah menuruti perintah Bapa. Saudari-saudara, menuruti perintah Bapa dalam dunia masa kini berarti menghayati hidup sebagai pengikut Kristus dan menjadi pewarta bagi sesama manusia. Meminjam bahasa Henry J. Nouwen, kita hidup sebagai orang kecintaan Tuhan sehingga memberi kesempatan kepada orang lain untuk melihat hakikat hidup sejati sebagai manusia. Pola hidup kita harus bisa memberi kesaksian bahwa hidup sebagai orang yang dikasihi Bapa itu membahagiakan, membawa sukacita. Bahwa menjalankan tugas pewartaan itu menyempurnakan hakikat kita sebagai manusia. Menjalankan kewajiban iman bukan beban, melainkan sumber sukacita. Dapatkah kita melakukannya, saudari-saudara? Rasanya itu bukan hal yang mustahil. Kita dapat melakukannya kalau kita mendasarkannya kepada iman tanpa syarat dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Kristus dan tidak mau menggantikannya dengan apapun yang ditawarkan dunia, walaupun itu sangat menarik dan membawa kenikmatan. Cintailah Kristus, saudari-saudara, dan rasakanlah betapa Dia mencintai kita. Jadikanlah pola kasih Tuhan ini sebagai pola kita juga mengasihi sesama di tengah dunia. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat menjalankan rutinitas dengan penuh kasih, dengan penuh pemberian diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau memanggil kami pula untuk hidup dalam kasih-Mu dengan menuruti perintah-perintah-Mu. Mampukan kami untuk memberi kesaksian hidup yang penuh kasih di tengah dunia, sehingga semakin banyak orang kemudian hidup di dalam limpahan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang hidup dalam segala kesulitan, yang sakit, yang menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.